Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live updates yang Tribun News edisi Rabu 14 Agustus 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita siang hari ini ke Bali, pemirsa. Viral sebuah postingan di media sosial mengenai dugaan pungutan liar di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Denpasar, Bali. Dalam postingan di media sosial yang viral tersebut menunjukkan seorang pria yang geram karena diminta tambahan uang Rp5.000 oleh petugas SPBU wanita setelah mengisi BBM jenis Pertamax. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Adrian Amurwonogoro, wartawan Tribun Bali. Rekan Adrian Amurwonogoro, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat kami informasikan bahwa baru-baru ini terjadi sebuah berita yang viral di media sosial memperlihatkan seorang petugas dari SPBU di Denpasar, tepatnya di Jalan Pulau Komodo di Denpasar Barat, Kota Denpasar, melakukan dugaan pungutan liar kepada salah satu konsumennya. Yang kemudian peristiwa itu didokumentasikan dan viral di media sosial. Pasca kejadian itu sampai ke telinga pihak kepolisian, langsung melakukan pemeriksaan terhadap petugas tersebut. Kemudian pantauan di lapangan juga dari sore kemarin SPBU tersebut pasca berita viral ini juga langsung tutup operasional untuk sementara hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Sementara itu dari pihak Pertamina juga telah menyampaikan atau menyatakan sikap tegasnya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap petugas SPBU wanita tersebut yang diduga melakukan indikasi pungutan liar tersebut. Tentu saja sikap tegas ini dilakukan agar kejadian ini tidak berulang lagi ke depannya. Sementara itu juga dari pihak kepolisian kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Pol Jensen Afitus Panjaitan bahwa pihaknya membenarkan menyelidiki kebenaran berita yang viral tersebut, meski pada saat yang sama Pertamina juga telah mengambil sikap atau sanksi tegas kepada petugas SPBU tersebut, di mana petugas tersebut diduga melakukan pungutan sebesar 5.000 atau melakukan potongan dengan dalih biaya admin saat konsumen tersebut mengisi bahan bakar minyak jenis Pertamax dengan harga 100.000, namun hanya diisi 95.000 dan untuk 5.000 rupiahnya didalihkan dengan anggapan bahwa 5.000 itu untuk biaya administrasi sontak. Hal tersebut menjadi perdebatan atau adu argumen antara konsumen dengan petugas SPBU tersebut hingga viral di media sosial, dan saat ini sudah mendapat pengamanan atau penanganan dari pihak Pertamina dan juga pihak kepolisian. Sementara itu pihak kepolisian juga mengimbau atau menyarankan untuk kepada konsumen agar melaporkan kejadian-kejadian atau jika merasa dirugikan ada pungutan liar atau dan sejenisnya agar melapor ke polisi dengan laporan resmi tertulis ataupun dapat melakukan laporan pengaduan di Kementerian Perdagangan dengan hotline yang sudah tertera di laman Kementerian Perdagangan untuk laman pengaduan konsumen. Demikian Justina. Terima kasih rekan Adrian Amurwonogoro, wartawan Tribun Bali atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria di lapas kelas 2A Gorontalo mengakhiri hidup karena depresi mengidap penyakit tuberkulosis kelenjar. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 11 Agustus 2024 malam hari saat para warga binaan pemasyarakatan sholat Isya. Kepala Lapas 2A Gorontalo Indra Moko Ago mengungkapkan bahwa Yanto Radiasat korban ditemukan tergantung di toilet. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Fernandes Sialagan, wartawan Tribun Gorontalo. Rekan Fernandes, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina dan juga Tribuners begitu. Memang penemu mayat tersebut merupakan seorang petugas yang saat itu sedang piket begitu. Dan korban Yanto saat ditemukan denyut nadinya
masih ada walau sudah pelan begitu. Dan Yanto masih bernafas tersengal-sengal saat penemuan tersebut. Dan saat itu ia sempat dimasukkan ke ruang klinik yang ada di lapas kelas 2A Gorontalo. Namun kondisinya yang memburuk, ia dilarikan ke rumah sakit di Gorontalo, lebih tepatnya Rumah Sakit Alwi Sabu, Kota Gorontalo. Dan dalam perjalanan ternyata Yanto menghembuskan nafas terakhirnya sehingga saat di rumah sakit ia ditemukan oleh dokter mengungkapkan bahwa dia sudah meninggal dunia begitu. Dan Indra selaku Kepala Lapas Kelas 2 Gorontalo juga mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut bahwa Yanto gantung diri menggunakan tali. Penjelasannya bahwa alat tersebut, alat untuk gantung dirinya, itu terbuat dari sarung yang dirobek kecil-kecil dan lilit hingga membentuk seperti tali. Dan menurut Indra, Yanto telah mempersiapkan pembuatan tali tersebut sejak lama begitu. Dan Yanto diketahui memang masuk di lapas pada 2022 dengan kasus pembunuhan mertua dan percobaan pembunuhan istri begitu. Dan ia diberikan hukuman 15 tahun penjara, namun di 2 tahun pertamanya ini ia terdiagnosis mengidap penyakit TB kelenjar dan pengobatannya masih berlanjut sejak September 2023 sampai diperkirakan itu 9 bulan dari bulan September begitu. Namun hingga dia meninggal dunia, ia masih sempat mengikuti terapi pengobatan begitu. Dan sebelum ditemukan tergelantung, Yanto sempat meminta untuk dipindahkan ke lapas yang ada di daerah asalnya yakni Kabupaten Bolemo, Provinsi Gorontalo begitu. Namun permintaan itu ditolak oleh Indra karena merasa fasilitas kesehatan di sana belum optimal bagi Yanto begitu. Karenanya Indra berpendapat bahwa ia terlalu berdosa jika mengizinkan Yanto untuk pindah dengan kondisinya yang belum sembuh. Dan ya, setelah itu Yanto tampak lebih murung dan saat berinteraksi dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya itu tidak menatap sama sekali begitu. Dan ia masih sering masih rutin melaksanakan ritual ibadah, bahkan di hari ia memutuskan untuk mengakhiri hidup, ia masih sempat sholat maghrib begitu. Namun saat sholat azan Isya berkumandang, rekannya mengajak dia untuk sholat, namun ia menolak begitu dan langsung melancarkan aksinya di toilet. Dan ia telah dikebumikan di kampung halamannya di Kabupaten Bawalemo pada Senin 12 Agustus 2024. Dan pihak keluarga sempat tidak menerima kematian Yanto. Namun karena memahami kondisi Yanto yang memiliki penyakit begitu, sang ibu Yanto itu menerima dan menandatangani penyerahan jenazah begitu. Dan Tribunus, kami perlu informasikan bahwa dokter yang ada di lapas juga mengungkapkan bahwa Yanto cukup kooperatif selama pengobatan begitu. Namun per- bu- pemutusan ia untuk menggantung diri tidak diduga-duga begitu. Baik Tribunus dan juga rekan Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Fernandes Yalagan, wartawan Tribun Gorontalo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polres Kota Waringin Timur berhasil menangkap 130 orang tersangka pencurian tandan buah sawit TBS di wilayah Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sebanyak 130 tersangka merupakan penanganan Polres Kotim bersama Polsek jajaran sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Kasus pencurian tandan buah sawit masih sangat marak terjadi dengan korban sejumlah perusahaan yang berlokasi di Kota Waringin Timur. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Pangkat, wartawan Tribun Kalteng yang telah terhubung bersama kita. Rekan Pangkat, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik. Terima kasih Justina. Betul bahwa Polres Kota Waringin Timur berhasil menangkap 130 orang tersangka yang diduga melakukan pencurian tanda buah sawit ataupun TBS di wilayah Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Yang mana sebanyak 130 tersangka tersebut merupakan penanganan dari Polres Kotim bersama Polsek jajaran sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Dan kasus pencurian tandan buah sawit ini masih sangat marak terjadi karena dengan korban sejumlah perusahaan yang berlokasi di Kota Waringin Timur. Pengungkapan tersebut pun dibenarkan oleh Kapolres Kota
Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Reski Maulana Zulkarnain pada Selasa 13 Agustus 2024, yang mana pengungkapan kasus tindak pidana pencurian tandan buah sawit yang ditangani ini sebanyak 89 laporan kepolisian ataupun laporan polisi dengan rincian 33 LP sudah dilimpahkan, 31 LP masih dalam proses penyidikan dan juga 25 LP masih dalam proses penyelidikan. Yang mana dari 130 tersangka yang diamankan, pihaknya pun menyita 93 ton tanda buah segar dari tangan para pelaku yang akan dijual. Yang mana dirinya pun menambahkan jika ditotalkan total kerugian mencapai 252 juta. Dan tak hanya itu, dari tandan buah segar tersebut, personel Polres Kaltim juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, yang mana dirinya pun memaparkan bahwa barang bukti yang diamankan ialah egrek sebanyak 41 buah, tojok 65 buah, dodos 14 buah, keranjang 15 buah, mobil pickup 27 unit, sepeda motor 14 unit, nota timbangan 44 lembar, dan juga argos 10 buah. Yang juga Polres Kaltim juga mengamankan barang bukti lainnya seperti senter kepala sebanyak 13 buah, senjata tajam 9 buah, lalu truk 7 unit, handphone 8 unit, dan juga senjata api rakitan 1 pucuk. Yang mana dirinya pun mengatakan bahwa para tersangka melakukan aksinya pada siang dan malam hari pada perkebunan sawit. Yang mana Kapolres juga mengatakan bahwa tindak pidana pencurian buah sawit tersebut didominasi pada perkebunan perusahaan sawit, yang mana terdapat 27 tempat kejadian perkara ataupun TKP. Dirinya pun membeberkan bahwa kronologi singkat para pelaku ini melakukan pencurian buah sawit dengan cara mendatangi lokasi yang akan dilakukan pemanenan, yang mana para pelaku pun sudah mengetahui bahwa pohon ataupun sawit tersebut bukan milik pribadi, melainkan milik perusahaan. Dan kejadian pencurian tersebut dilakukan pada siang dan malam hari menggunakan perlengkapan yang sudah disiapkan sebelumnya. Nantinya setelah terkumpul, buah sawit hasil curian tersebut akan diangkut menggunakan kendaraan untuk dijual, dan para pelaku pun mendapat keuntungan pribadi dari hasil pencurian tanaman buah sawit tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dan para tersangka selain kebutuhan ekonomi dan juga untuk kebutuhan pribadi, uang hasil penjualan tersebut juga digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, yang mana sebanyak 130 tersangka pun sudah diamankan, dan ada pula yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampit ataupun Kejari Sampit, dan ada pula beberapa tersangka yang masih dalam proses penyidikan. Dan para tersangka akan dikenakan pasal 107 huruf D, Jungto pasal 55 huruf D, Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, dan atau pasal 363 ayat 1 ke 4 KUH pidana dengan ancaman hukuman kurungan 7 tahun penjara. Berikut Justina yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur. Kembali ke studio. Terima kasih rekan panggilan wartawan Tribun Kalteng atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya pemirsa, aksi spontanitas dan heroik ditunjukkan oleh Babin Kamtibmas Polsek Takari, Bribka IGD Suta Perdana, yang begitu cekatan melakukan evakuasi ibu hamil dengan resiko tinggi. Bribka Suta Perdana kepada Pos Kupang pada Selasa 13 Agustus 2024. Mengisahkan kejadian itu terjadi pada Jumat 9 Agustus 2024. Saat itu ia yang hendak melakukan sambang di rumah Kepala Desa Benu Paulus Pitai, mendapati informasi ada ibu hamil di RT 20 RW 8 Dusun 5 Manupeta Desa Benu yang mengalami kehamilan beresiko tinggi. Informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Rian Tapehen, wartawan Pos Kupang. Rekan Rian, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina di studio, Tribuners dimanapun Anda berada, benar bahwa seorang Babin Kamtibmas Polsek Takarib, Polres Kupang, Bribka IGD Suta Perdana melakukan tindakan heroik yang dia lakukan untuk mengevakuasi seorang ibu hamil yang berisiko tinggi dengan kehamilannya di Desa Benu, Kecamatan Tagari, Kabupaten Kupang pada 9 Agustus tahun 2024 kemarin. Kepada Pos Kupang kemarin, 13 Agustus maksud kami 2024 kemarin, dia mengisahkan kejadian itu saat dirinya melakukan sambang di rumah Kepala Desa Benu Paulus Pitai. Saat dia berada di rumah Kepala Desa tersebut, dia mendapatkan informasi bahwa ada ibu hamil di RT 20 RW 8 Dusun 5 Manupeta
yang mengalami kehamilan berisiko tinggi dan perlu untuk segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Diketahui ibu hamil tersebut merupakan Dina Nolince Tice Kause, istri dari Yeremias Ninobais, yang saat itu kondisinya sedang hamil sangat lemah, bahkan hasil pemeriksaan tenaga medis juga menunjukkan kadar hemoglobin dalam darahnya juga sangat rendah. Kondisi tersebut menurut Bribka Suta Perdana perlu segera dilakukan evakuasi untuk menuju ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Umum Naibonat. Bersama Kades, mereka menuju ke rumah ibu hamil tersebut, di mana medan menuju ke rumah tersebut mendaki sehingga cukup kesulitan. Bahkan untuk menuju ke rumah tersebut, kendaraan roda 4 tidak bisa menanjak ke sana. Hanya bisa dilakukan oleh kendaraan roda 2. Namun karena kondisi sedang hamil berat, maka hanya bisa dilakukan evakuasi dengan berjalan kaki dan tiba di tempat rata, baru setelah itu baru dapat dilakukan evakuasi menggunakan ambulans. Saat tiba di rumah Ibu Dina, suaminya Yeremias Ninobais sedang tidak berada di rumah. Dari keterangan anak-anak Yeremias itu sedang pergi mencari asam untuk dijual dan memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Informasi ini pun sampai ke telinga Camat Takari, Muri Ratu Kore, sehingga dirinya segera pergi menuju ke rumah Ibu Dina bersama dengan petugas medis Puskesmas Takari. Selang 2 jam kemudian baru Yeremias kembali dan tiba di sana. Pihak medis menyampaikan bahwa kondisi istrinya sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja dan menganjurkan agar segera dilakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat. Bribka Suta mengambil inisiatif dan mencoba memberikan pemahaman kepada Yeremias terkait dengan kondisi istrinya yang saat ini sedang lemas dan harus diambil tindakan perawatan oleh petugas medis. Awalnya suaminya menolak upaya untuk dirujuk ke rumah sakit, namun setelah diberikan pemahaman baik oleh bidan maupun keluarga, akhirnya Yeremias setuju untuk istrinya dibawa untuk melakukan perawatan intensif di rumah sakit. Akhirnya proses evakuasi berjalan lancar. Ibu Dina dibawa ke rumah sakit Naibonat menggunakan ambulans dari Puskesmas Takari. Setelah dibawa ke RSUD Naibonat, Ibu Dina melahirkan dengan selamat seorang bayi perempuan dalam kondisi sehat melalui operasi sesar. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rian Tapian wartawan Posko pengatas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kasus dugaan penculikan disertai penusukan terhadap korban M asal Kota Kediri, Jawa Timur masih terus bergulir. Satreskrim Polres Kediri Kota telah menetapkan 4 orang tersangka atas kasus tersebut. Mereka adalah Slamet yang berusia 56 tahun, warga Probolinggo yang berperan sebagai otak penculikan, dan 3 orang suruhannya. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Lutfi Husnika, wartawan Tribun Mataram Barat. Rekan Lutfi, silakan laporan Anda. Kasus dugaan penculikan disertai penusukan terhadap seorang perempuan di Kota Kediri masih terus bergulir. Saat ini 4 tersangka sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Kediri Kota dan tengah menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui bahwa para tersangka ini sempat membawa cairan kecubung yang dimasukkan ke dalam 4 alat suntikan. Niatnya cairan kecubung tersebut akan digunakan untuk membius korban. Namun belum sampai dibiuskan, korban sudah berhasil ditolong oleh warga dan pihak kepolisian. Satreskrim Polres Kediri Kota Ibtu Fatkur Rozikin mengatakan motif dari tersangka adalah persoalan asmara. Jadi tersangka S merupakan ayah angkat korban dan menyuruh 3 orang lainnya untuk membantu aksinya dalam membawa paksa korban untuk kembali ke Probolinggo. Tersangka S sendiri berasal dari Probolinggo dan korban sudah pernah tinggal bersama tersangka S selama kurang lebih 12 tahun. Tersangka S yang menaruh hati pada korban membuat korban tidak nyaman sehingga korban kembali ke Kota Kediri. Namun kembalinya korban ke Kota Kediri justru memicu aksi dugaan penculikan yang dilakukan oleh tersangka S dan dibantu oleh 3 orang suruhan. Dalam melancarkan aksinya, tersangka S meminta salah satu orang suruhannya untuk mendekati korban
dengan melalui media sosial, sehingga antara korban dan suruhan dari tersangka S ini sudah menjalin kedekatan selama 1 bulan dan berjanjian akan bertemu di Taman Sekartaji Kota Kediri pada malam kejadian. Kemudian saat keduanya sudah bertemu, orang suruhan tersangka S meminta korban untuk naik ke dalam mobil dan duduk di sebelah sopir. Sementara tersangka S dan 2 tersangka lainnya ada di jok belakang mobil. Saat korban sudah masuk, salah satu orang suruhan dari tersangka S kemudian menjerat korban. Dan korban memberontak melihat ke jok belakang, kemudian ditemui bahwa ada tersangka S di sana. Karena mengetahui terdapat tersangka S di jok belakang mobil, korban kemudian berteriak minta tolong dan meneriakkan bahwa ia sedang diculik. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban langsung mengerumuni mobil dan melapor ke pihak kepolisian. Setelahnya, pihak kepolisian langsung bergerak cepat dan mengamankan terduga pelaku atau 4 tersangka ini dan membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Karena saat memberontak, korban sempat menerima luka tusukan dari tersangka S. Saat ini 4 tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Kediri untuk proses hukum lebih lanjut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dari lapangan, saya kembalikan ke studio. Kejadian membawa kabur orang dengan ancaman kekerasan yang terjadi di Jalan Veteran, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Mojokerto, Kediri. Dari hasil penyelidikan dari Satreskrim Polres Kota telah berhasil mengamankan 4 pelaku yang kesemuanya beralamat di Probolinggo. Jadi kejadian tersebut berawal ketika korban yang saat itu sudah janjian dengan salah satu pelaku untuk diajak ketemuan di Taman Sekartaji. Kemudian setelah bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan kejanggalan dalam perjanjian kerjasama Mall Lombok City Center LCC dengan Perusda Lombok Barat di Desa Gerimaks Indah, Kecamatan Armada. Dalam perjanjian antara PT Bliss Pembangunan Sejahtera BPS dengan Perusda PT Tripat yang merupakan pemilik lahan, KPK menemukan bahwa ada klausul tanpa ada batas waktu terhadap pengelolaan lahan seluas 8,7 hektar tersebut. Untuk lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Robi Firmansyah, wartawan Tribun Lombok. Rekan Robi, silakan laporan dari Anda. Ya, terima kasih Justina dan juga Tribuners. Pada Selasa kemarin tanggal 13 Agustus 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipimpin oleh Kasatgas Koordinator Supervisi Wilayah 5 KPK Dian Patria melakukan penertiban terhadap aset-aset daerah milik pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Salah satu aset yang ditelisik oleh KPK adalah gedung bekas Lombok City Center Mataram yang sampai saat ini tidak pernah digunakan. Gedung yang dibangun pada tahun 2014 lalu itu hanya sempat digunakan sampai dengan sejak selesai dibangun hanya sempat digunakan selama 1 tahun. Sejak tahun 2017 lalu gedung tersebut sudah tidak lagi digunakan. Dian yang mendatangi Lombok City Center tersebut atau LCC ditemui oleh Direktur PT Tripat yang merupakan perusahaan daerah pemilik lahan tempat LCC tersebut dibangun. Dian meminta kepada PT Tripat untuk memberikan dokumen perjanjian kerjasama antara PT Tripat dengan juga PT Bliss Pembangunan Sejahtera atau BPS selaku mitra dari PT Tripat dalam pengelolaan LCC tersebut. Dian menemukan kejanggalan di mana dalam dokumen tersebut ternyata antara PT Tripat dan PT Bliss dalam perjanjian kerjasama tidak memberikan batas waktu. Artinya dalam perjanjian tersebut tidak tertuang batas waktu. Bahkan diketahui salah satu sertifikat dari tanah tersebut, tanah seluas 8,7 hektar tersebut dianggunkan ke salah satu bank di NTB, Tribuners. Kemudian kejanggalan yang lainnya yang ditemukan oleh KPK bahwa dalam klausul perjanjian kerjasama tersebut tanah atau lahan tempat dibangunnya LCC tersebut hanya boleh dijual kepada pihak kedua, dalam hal ini PT Bliss. Dian merasa
PT Blis sejak lama sudah mengincar lahan tersebut, sehingga dibuatlah klausul dalam perjanjian kerjasama bahwa jika pemerintah daerah melalui PT Tripat ingin menjual lahan tersebut, maka satu-satunya tempat yang bisa dijual adalah di PT Blis tersebut. Kemudian Dian juga meminta bagaimana pembayaran pajak bumi dan bangunan dari LCC tersebut. Dalam hal tersebut, ternyata LCC sejak beberapa waktu lalu sudah tidak membayar pajak lagi. Belum diketahui apa alasannya. Namun Dian meminta agar persoalan ini segera diselesaikan sehingga aset-aset daerah yang saat ini mangkrak bisa dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan pendapatan daerah atau pendapatan asli daerah. Demikian Justina dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Robi Firmansyah, wartawan Tribun Lombok atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kasatgas Korsub Wilayah 5 KPK, Dian Patria. Bagi saya itu aneh, ya. Jangan sampai ada mens rea di sini, jangan sampai ada niat jahat di sini, ya. Saya selalu mengatakan, karena kami dari pencegahan Pak, ya, jangan sampai sudah diingatkan daluarsa perkara tindak pidana korupsi itu 18 tahun. Kalau ditemukan 2 alat bukti yang cukup, masih bisa 18 tahun kemudian nanti diutak-atik, ya. Itu yang bagi saya, karena saya baru tahu hari ini. Tadi di rapat pun, rapat di Pemda tidak ada bunyi LCC kan. Tahunya malah dari angin lewat tadi bicara LCC setelah rapat. Jadi saya juga tidak tahu kenapa ditutup-tutup. Nah, kalau kita ditutup-tutup tuh percuma pasti ketahuan. Ya, ada apa? Gitu kan? 3 kendaraan mengalami kecelakaan tabrakan beruntun di kilometer 723B Jalan Tol Surabaya Mojokerto pada Selasa 13 Agustus 2024 sore hari. Penyebab kecelakaan karena jarak pandang yang terbatas akibat asap tebal dari kebakaran lahan sekitar 1 km yang berada persis di jalan tol tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Romadoni, wartawan Tribun Jatim. Rekan Romadoni, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Yang Tribuners, 3 kendaraan mengalami kecelakaan tabrakan beruntun di KR 723 Jalan Tol Surabaya Mojokerto pada hari Selasa sore. Kecelakaan dipicu akibat asap tebal dari kebakaran lahan yang berada di sisi kiri Jalan Tol Surabaya Mojokerto. Di pantauan di lokasi, asap tebal tampak membumbung tinggi akibat dari kebakaran lahan kering yang letaknya persis berada di sebelah kiri jalan tol. Ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun itu adalah truk Mitsubishi Fuso, Nopol L8090BG, mobil Wuling S1257JP, dan mobil rombongan mahasiswi Bakti Wiyata Institut Ilmu Kesehatan, Nopol L1390CAS. Dan supir truk Ahmad mengatakan saat itu kendaraannya melaju dalam kecepatan sedang sekitar 20-30 km per jam dan mengambil jalur kanan. Itu dari jauh sudah tampak asap tebal yang berada di sisi kiri jalan tol, sehingga semuanya kendaraan yang melaju di jalan tol tersebut otomatis mengambil laju di jalur kanan untuk menghindari kepulan asap yang berada di sisi kiri jalan tol. Dan Ahmad saat itu kondisi kendaraan di depannya berjalan pelan dan dia juga sudah menyalakan lampu hazard, namun saking pekatnya asap tebal akibat kebakaran lahan ini membuat jarak pandang sangat minim, bahkan dia hampir tidak bisa melihat area kawasan di depannya. Di lokasi, tepatnya di KM 723B, kendaraannya tiba-tiba menabrak mobil yang ada di depannya. Dan dia mengakui bahwa saat itu jarak hanya 1-2 meter dan terjadilah kecelakaan beruntun tersebut. Ahmad juga bahwa dia melihat 3 kendaraan termasuk truknya yang mengalami kecelakaan beruntun ini.
di tengah kepulan asap tebal itu terlihat paling depan adalah kendaraan wuling yang menabrak truk di depannya. Dalam posisi kejadian kecelakaan itu 3 kendaraan mengalami rusak parah di bagian depan, dan untuk saat ini juga petugas jasa marga Jalan Tol Surabaya Mojokerto tiba di lokasi, dan sebelumnya sudah sempat dilakukan upaya pemadaman oleh pihak pemadam kebakaran dari jasa marga untuk memadamkan api yang membakar lahan itu. Dari penuturan petugas damkar jasa marga, Ahmad Zainul Arifin mengatakan bahwa kejadian kebakaran itu terjadi di lokasi titik kebakaran di KM 723+40 hingga KM 722+800, dan diperkirakan panjang dari kebakaran itu sekitar 1 km lebih. Kita sudah mengevakuasi ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun menuju ke gerbang tol Penompo, dan dari PJR Polda Jawa Timur juga tiba di lokasi untuk mengamankan lokasi kendaraan, dan setidaknya 2 unit mobil pemadam kebakaran dari jasa marga dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan yang berada di sisi jalan tol tersebut. Kemudian untuk proses pemadaman sendiri lebih dari 1 jam dilakukan oleh petugas. Yang dihimpun juga kebakaran lahan ini memang sangat sering terjadi, apalagi di saat musim kemarau saat ini. Dan ini tidak hanya 1 kali, sebelumnya sudah beberapa kali kebakaran lahan terjadi di ruas jalan tol Surabaya Mojokerto ini. Namun dari pengakuan petugas di sana bahwa kebakaran lahan ini merupakan kebakaran yang paling besar, dan sehingga sampai memicu kecelakaan tabrakan beruntun di jalan tol KM 723 itu. Pengguna jalan yang melewati jalan tol Surabaya Mojokerto maupun sebaliknya diharap lebih waspada, karena saat ini kondisi musim kemarau dan mengakibatkan lahan kering sehingga potensi kebakaran akan terus terjadi. Untuk saat ini pihak PJR dan pengelola Jalan Tol Jasa Marga juga menghimbau masyarakat agar tidak membakar lahan, khususnya di samping jalan, karena itu dampaknya bisa membuat asap tebal dan dapat memicu potensi kecelakaan. Muhammad Ramadhani melaporkan dari Mojokerto. Kembali ke studio. Tadi bisa diceritakan masalahnya gimana, Mas? Soalnya saya spontan, Pak. Aku posisi kabut tebal, tadi saya spontan. Udah biar. Tadi kecepatan berapa, Pak? Paling aku nggak sampai 20 tadi. Nggak sampai 20. Tapi sudah jauh, Udah jauh, saya udah pakai lampu bahaya. Tapi memang kabutnya memang sangat tebal, Pak? Sangat tebal. Jarak pandang nggak kelihatan, Pak? Nggak kelihatan. Saya spontan paling sekitar 2-1 meter. Baru bisa lihat. Tadi ada kendaraan berapa yang tertabrak? Kalau saya tahunya sih cuma 3, tapi nggak tahu lagi. Biasanya itu dari warga. Ya. Bakar lahan, nanti merambatnya langsung ke lajur. Tadi sempat bau besar untuk kebakarannya. Ya. Pak, tadi ada kecelakaan yang disebabkan ini gimana cerita Pak? Betul, tadi melibatkan 3 kendaraan, kurang lebih kurang jelas untuk kendaraannya. Soalnya saya tadi sedang giat untuk pemadaman yang paling ujung KM 723/400. Untuk yang di kecelakaan tadi di KM 723, kurang lebih hampir 1 kilo jarak kita dari pemadaman sama untuk yang kecelakaan. PSM Makassar tancap gas pasca menang 3-0 dari Persis Solo pada pekan pertama Liga 1 2024-2025. Yuran Fernandes CS tak diberi waktu libur. Pasca menang mereka langsung recovery di Stadion Patakan Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu 11 Agustus 2024 pagi hari. Sorenya mereka pulang ke kota Makassar, kemudian pada Senin 12 Agustus 2024, skuad PMS Makassar menggelar latihan di Stadion Kalegoa, Kabupaten Goa. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Kaswadi Anwar, wartawan Tribun Timur, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Kaswadi, silakan laporan lebih lengkapnya. Ya, terima kasih Justina, bahwa kemarin PSM memang kembali menggelar latihan untuk persiapan melawan PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Laga PSM versus PSBS Biak akan digelar di Stadion Kapten Iwayam Dipta, Gianyar, Bali pada Jumat
16 Agustus pukul 16.30 WITA atau pukul 15.30 WIB. Dan untuk secara klasemen, PSM sekarang ini berada di atas angin dibandingkan dari PSBS Biak. Kita tahu PSM Makassar menang 3-0 atas Persis Solo pada pekan pertama di Stadion Batakan, Kalimantan Timur pada Sabtu 10 Agustus lalu, sedangkan PSBS Biak menelan kekalahan 4-1 dari juara bertahan Liga 1 Persib Bandung pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Dan bisa dikatakan ini pertemuan antara PSM dan PSBS Biak ini merupakan baru pertama kalinya, karena PSBS Biak sebelumnya berada di Liga 2 dan baru promosi musim lalu setelah menjadi juara Liga 2 2022-2023. Dan bisa dikatakan bahwa PSM versus PSBS Biak ini juga menjadi pertemuan derby Indonesia Timur kembali, karena terakhir kali derby Indonesia Timur itu antara PSM Makassar dengan Persipura Jayapura pada musim 2021-2022, dan setelah 2 musim terakhir tanpa ada wakil Papua atau wakil Indonesia Timur, kini kembali berlangsung derby Indonesia Timur antara PSM dengan klub-klub dari Papua maupun dari Malut nantinya. Dan untuk persiapan dari PSM Makassar ini dilakukan game internal dari pelatih PSM Bernardo Tavares. Namun dalam sesi game internal tersebut mereka harus kehilangan pemainnya Yoran Fernandes karena tiba-tiba dia keluar dari lapangan, kemungkinan besar alami cedera, ada masalah di ototnya sehingga tidak melanjutkan game internal. Selain itu PSM juga telah kehilangan 2 pemain lainnya, yakni M. Arfan dan Reza Arya yang mengalami cedera dan harus menepi selama 6 hingga 7 bulan. Saat ini Reza sudah menjalani pemulihan selama 3 bulan, sedangkan M. Arfan baru mengalami pemulihan ataupun baru mengalami operasi pada beberapa hari lalu. Selain itu juga ada 2 pemain muda PSM Makassar yang dipastikan akan absen cukup lama, yakni Mufli Hidayah dan Sultan Saki. Kedua pemain muda ini dipanggil memperkuat timnas U20 Indonesia di Korea Selatan, karena memang Garuda Muda saat ini dipersiapkan untuk turnamen kualifikasi Piala Asia pada September. Nah, meski demikian, PSM Makassar akan bertumpu kepada striker asal Slovenia, yakni Nermin Haljeta. Nermin merupakan penyumbang 2 gol atau brace di laga Persis Solo, dan ketajaman dari Nermin ini sangat diharapkan untuk bisa membawa 3 poin dari kandang PSBS Biak di Stadion Kapten Iwayam Dita Gianyar, Bali. Sekian Justina. Terima kasih rekan Kaswadi Anwar, wartawan Tribun Timur, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, bakal calon Bupati Bacabuk, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Bahrain Kasubah, diam-diam mengikuti uji kelayakan dan kepatutan UKK di DPP PKB belum lama ini. Proses yang diikuti Bahrain Kasubah ini bagian dari rangkaian penjaringan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu LPP DPC PKB Halmahera Selatan, Safri Talib, mengatakan Bahrain Kasubah merupakan satu bacabuk yang daftar ke PKB secara online. Untuk selengkapnya akan dilaporkan rekan Nur Hidayat Haji Gani, wartawan Tribun Ternate. Rekan Hidayat, silakan laporan selengkapnya. Ya, rekan Justina di studio dapat kami laporkan langsung terkait dengan keikutsertaan bakal calon Bupati Halmahera Selatan Maluku Utara, yakni Bahrain Kasubah dalam uji kompetensi di DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Ini dalam rangka mengikuti tahapan penjaringan bakal calon kepala daerah yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri. Nah, Justina dan Tribuners, Bahrain sendiri sebelumnya menyatakan bahwa tidak akan mendaftarkan diri ke Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengikuti proses penjaringan dalam rangka Pilkada 2024. Nah, terkait hal ini, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Halmahera Selatan, Safri Talib, mengatakan bahwa Bahrain merupakan salah satu bakal calon bupati yang
turut serta mendaftar ke PKB meskipun sebelumnya menyatakan bahwa tidak akan mengikuti penjaringan di Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Atas pendaftaran itu, Bahrain kemudian diundang oleh DPP PKB untuk mengikuti uji kompetensi atau UKK di DPP PKB. Nah, hal ini wajib diikuti karena memang menjadi persyaratan, salah satu persyaratan untuk keikutsertaan bakal calon bupati di Halmahera Selatan yang dilakukan oleh DPP PKB. Safri juga menyebut bahwa uji kompetensi yang diikuti oleh Bahrain Kasuba ini telah berlangsung bulan lalu atau bulan Juli lalu. Hanya saja foto saat ia mengikuti UKK baru beredar pada Senin Agustus bulan ini, sehingga banyak publik yang berspekulasi bahwa Bahrain Kasuba akan diusung oleh PKB. Namun Safri menyatakan bahwa sampai sejauh ini PKB belum mengeluarkan satu keputusan tetap untuk mengusung siapa figur yang akan diusung ke Pilkada Halmahera Selatan 2024. Safri Talib juga menyebutkan bahwa tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh DPP PKB kepada Bahrain Kasuba meskipun ia telah mengikuti proses penjaringan hingga pada tahapan uji kompetensi di DPP PKB. Karena memang hal ini tidak lepas dari pernyataan Bahrain Kasuba pada beberapa bulan lalu yang menyebutkan bahwa tidak doyan mengikuti penjaringan di Partai Kebangkitan Bangsa. Safri juga menambahkan bahwa PKB dalam waktu dekat sudah akan mengeluarkan rekomendasi kepada bakal calon Bupati Halmahera Selatan tahun 2000 untuk Pilkada 2024. Karena memang PKB sendiri tercatat memiliki 5 kursi DPRD Halmahera Selatan, sehingga untuk membangun koalisi dengan partai politik lain ini sangat terbuka dan sangat bisa terjadi untuk mengusung kader maupun figur yang lain di Pilkada Halmahera Selatan 2024. Demikian Justina dapat kami laporkan langsung kembali ke studio. Terima kasih rekan Hidayat Gani, wartawan Tribun Ternate atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Informasi selanjutnya pemirsa, Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat akhirnya resmi berpasangan pada Pilkada Maluku 2024. Bahkan keduanya kini telah mengantongi rekomendasi dari Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Rekomendasi itu diterima keduanya di Jakarta Pusat pada Senin 12 Agustus 2024 sekira pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk selengkapnya akan dilaporkan rekan Mesya Marsabesi, wartawan Tribun Ambon. Rekan Mesya, silakan laporan dari Anda. Baik, terima kasih Justina dan juga Tribunat. Saya Mesya Marsabesi, jurnalis tribunambon.com, akan melaporkan terkait dengan pasangan Hendrik Lewerisa dan juga Abdullah Fanat yang resmi berpasangan saat ini untuk Pilkada Maluku 2024. Dan bahkan keduanya saat ini sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, di mana rekomendasi itu diterima keduanya di Jakarta Pusat pada Senin 12 Agustus 2024 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Tribunas. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku itu mengatakan, Hendrik Lewerisa, bahwa Partai Perindo merupakan partai politik pertama yang memberikan rekomendasi kepada dirinya untuk berpasangan dengan Abdullah Fanat. Untuk Tribuners ketahui, Hendrik Lewerisa mulanya rencana berpasangan dengan Sadia Uluputi dari Partai PKS, kemudian beralih ke Said Assagaf, namun terkendala persyaratan. Dan selanjutnya Hendrik berencana untuk menggandeng Ketua DPD Golkar Maluku Ramli Umasugi, namun saat ini resmi berpasangan dengan Abdullah Fanat. Nah, Abdullah Fanat pun demikian Tribuners. Mulanya ia sudah dipinang oleh Febri Calvin Tetelepta sebagai bakal calon wakil gubernur Maluku, dan FCT bahkan sudah mendatangi kediaman Abdullah Fanat di Kota Bula Kabupaten SBT pada Sabtu 6 April 2024 lalu untuk melangsungkan pinangan tersebut. Keduanya bahkan juga sudah sempat mendaftar di beberapa partai politik, termasuk salah satunya yaitu PDI Perjuangan. Demikian Justina dapat kami laporkan dari Kota Ambon. Terima kasih rekan Mesya, wartawan Tribun Ambon, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Hendrik Lewerisa, calon gubernur. Bapak Ibu semua, teman-teman yang kami hormati, malam ini di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, saya dan Pak Abdullah Fanat sebagai bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi saya, kami berdua ditemani oleh beberapa teman. Kami hari ini menerima secara resmi dukungan politik dari Partai Perindo kepada kami berdua sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Kami berterima kasih kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo dan jajarannya, dan kami dengan dukungan rekomendasi dari Partai Perindo ini berarti sudah Penjabat Bupati Puncak Nenu Tabuni memimpin apel perdana yang diikuti seluruh ASN di Kabupaten setempat. Dalam apel tersebut, Nenu Tabuni meminta ASN Kabupaten Puncak harus meningkatkan kedisiplinan. Hal tersebut ditegaskan Nenu lantaran banyak laporan yang masuk dari masyarakat bahwa pelayanan publik kerap terganggu karena kepala OPD selalu keluar daerah, bahkan staf juga tak ada di kantor. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Calvin Elwis Erari, wartawan Tribun Papua. Rekan Calvin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribunas, PJ Bupati Puncak Nenu Tabuni ini telah menggelar apel perdana bersama seluruh ASN yang ada di Kabupaten Puncak, di mana saat dalam prosesi apel dia pun menyampaikan, meminta kepada ataupun mengingatkan kepada ASN terutama terkait kedisiplinan ASN dalam hal pelayanan masyarakat khususnya di Kabupaten Puncak. Nah, di situ ia menyampaikan bahwa kedisiplinan ASN ini sangat diperlukan, terutama karena ASN adalah merupakan dan wajib juga untuk terus melayani masyarakat, dan itu juga sudah menjadi kewajiban. Untuk itu dia meminta bahwa kepada ASN khususnya di Kabupaten Puncak agar tidak lagi melakukan aktivitas di luar kabupaten terutama, dan juga agar bisa selalu melakukan aktivitas kerja tepat waktu dalam melaksanakan pelayanan. Dan juga di situ dalam apelnya PJ Bupati Puncak Nenu Tabuni juga mengingatkan bahwa selain apel perdana yang dia laksanakan atau apel bersama saat ini, ke depan juga khususnya untuk di dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Puncak akan terus melaksanakan apel lainnya seperti mulai dari hari Selasa hingga hari Jumat, di mana apel tersebut akan dilaksanakan di saat waktu jam pulang kantor atau usai jam kerja. Di situ dengan tujuan agar bisa dapat melihat di mana aktivitas pelayanan yang dilakukan dari masing-masing ASN. Demikian Justina dan juga Tribunas. Terima kasih rekan Calvin Elwis Erari, wartawan Tribun Papua, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Terkait dengan disiplin pegawai di Kabupaten Puncak, karena saya banyak dapat laporan bahwa kehadiran daripada aparatur sipil negara dalam rangka melaksanakan pelayanan publik di wilayah ini atau di kantor bupati maupun di dinas-dinas semua, itu terkesan semua kepala OPD ada di luar. Karena itu saya menyampaikan kepada kepala OPD, saya hadir di sini tahu toh saya disiplin kerja di provinsi. Kita masuk jam 8.10, pulang jam 4.00. Nasib apes dialami perempuan Fitriyatul Hasanah yang harus kehilangan duit 10 juta rupiah menjadi korban penipuan berkedok giveaway dari postingan Instagram toko kue di Jember, Jawa Timur. Kini mahasiswa tersebut mendatangi Polres Jember untuk melaporkan kasus penipuan giveaway hadiah iPhone 15 Pro Max spesial kemerdekaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan laporan selengkapnya.
Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, seorang mahasiswi bernama Fitriatul Hasanah menjadi korban penipuan online yang berkedok pemberian hadiah atau giveaway spesial kemerdekaan berupa penjualan iPhone Pro Max 15 dengan harga 10 juta yang ditawarkan oleh melalui akun media sosial milik Tuku Kui di Kabupaten Jember. Dan mahasiswi yang ada di kampus ternama di Kabupaten Jember ini harus mendatangi kantor polisi untuk mengurus surat kehilangan atas duitnya tersebut agar uang yang telah ditransfer kepada pelaku ini bisa kembali dan bisa diterima oleh pihak bank. Dan saat kami konfirmasi, korban mengatakan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 kemarin melihat postingan Instagram dari akun media sosial toko roti yang ada di Kabupaten Jember yang menawarkan harga atau program giveaway spesial kemerdekaan dengan penjualan iPhone Pro Max 15 itu dengan harga 9.999.000 dan harga tersebut dia melihatnya merupakan harga yang cukup murah karena dia kebetulan memang sedang ingin ganti HP, dan melihat harga itu dia mengaku tidak curiga dengan postingan penipuan itu karena pengikut di Instagram toko roti ini mencapai 18.000, sehingga dia merasa tidak ada hal-hal yang aneh apapun. Tetapi sebenarnya kecurigaan itu sudah muncul karena di kolom komentar yang ada di postingan Instagram toko kue ini setelah dinonaktifkan, tetapi dia merasa ya mungkin dianggap sebagai spam nantinya komentar orang-orang. Akhirnya dia tetap menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di bio profil yang ada di postingan Instagram itu tanpa berpikir panjang karena hasratnya untuk ganti HP baru itu setelah menggebu-gebu dan tidak bisa terbendung. Akhirnya setelah dihubungi ternyata dia diminta untuk segera mengisi form pengisian sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, kemudian diminta segera mentransfer uang sebesar 10 juta dalam kurun waktu 15 menit. Jika lebih dari itu, pelaku mengancam korban bahwa hadiah giveaway tersebut akan dialihkan kepada chat yang lain. Akhirnya karena sudah tidak bisa berpikir panjang, korban pun langsung mentransfer duit di rekening yang telah dikirim oleh pelaku itu. Setelah mengirimkan duit sebesar 10 juta, korban merasa ada yang janggal dalam proses transaksinya. Akhirnya dia baru ingat telah menyimpan nomor telepon dari pihak pemilik toko yang memang itu sudah menjadi langganannya. Dan setelah ditanyakan ternyata pihak toko kue tersebut mengaku bahwa akun Instagramnya telah diretas dan tidak pernah membuat program giveaway apapun. Sehingga dengan transaksi itu pihak toko tidak mau bertanggung jawab. Dan pihak toko sendiri juga mengaku telah melaporkan kasus peretasan tersebut kepada pihak kepolisian karena korban juga menjadi korban penipuan itu ketika baru saja akun tersebut diretas. Dan menurut keterangan dari korban mengaku bahwa dia menjadi korban setelah 7 jam setelah postingan ini dipublikasikan di platform Instagram toko yang telah diretas tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Fitri, korban penipuan. Aku tuh niatnya emang mau beli HP iPhone 15 Pro, aku pengen ganti. Nah,
ketika hari Jumat tanggal 9 itu aku ngeliat di Instagram Clearis itu ternyata lagi ngadain giveaway tebus murah kayak spesial kemerdekaan gitu, harganya cuman 9.99 jadi 10 juta gitu, dan itu iPhone 15 Pro Max 256 GB lagi. Nah, aku yang lagi pengen kan emang niat mau ganti HP, jadinya aku tergiur dong, apalagi itu official Instagramnya Clearis gitu loh dengan 18.000 pengikut, jadi aku nggak curiga apa-apa. Cuman aku ngeh kalau kolom komentarnya semuanya itu di nonaktifin, tapi aku nggak curiga karena aku mikirnya itu ya biar gak spam gitu kan orang-orang. Nah, tanpa pikir panjang itu kan kejadiannya aku lagi bangun tidur sore-sore, jadi linglung-linglungnya, pusing-pusingnya, jadi dengan keinginanku yang menggebu-gebu tuh ya tanpa curiga aku langsung chat lah di nomor tersebut, dan aku lihat di bionya juga sama, nomornya sama yang tercantum di feed kayak gitu. Aku chat segala macem, aku bilang kalau aku sudah memenuhi persyaratan dan lain sebagainya. Tidak salah jika pada akhir Juni 2024 Bangkalan diganjar penghargaan percepatan penurunan angka stunting oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Bahkan saat ini Bangkalan bertengger di urutan kelima sebagai kabupaten dengan angka stunting terendah di Jawa Timur. Di balik sukses itu, metode pijat Tuina ternyata memiliki peran penting dalam melengkapi inovasi-inovasi sebagai upaya mencegah sekaligus menekan angka stunting. Sebagaimana yang dioptimalkan 20 posyandu di bawah Puskesmas Jadi, Kecamatan Soca. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura. Rekan Ahmad Faisal, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina, Tribunus, selamat siang. Penerapan metode pijat Tuina saat ini tengah menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu pelengkap inovasi dalam upaya pencegahan sekaligus mengurangi angka stunting pada balita. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah, mengungkapkan pihaknya akan menerbitkan regulasi untuk menindaklanjuti replikasi inovasi ke puskesmas yang sejauh ini masih belum tersentuh dengan pijat Tuina khusus balita penderita gizi buruk ataupun gizi kurang. Hal itu disampaikan Nur Khotibah ketika memantau secara langsung pemberian tindakan pijat Tuina kepada balita di Posyandu Integritas Layanan Primer Dahlia di Dusun Sumuragung, Desa Sangkaagung, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan pada Selasa 13 Agustus 2024 kemarin. Menurutnya, metode pijat Tuina ternyata memiliki peran penting dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Bangkalan, seperti yang terjadi di Kecamatan Soca yang saat ini menunjukkan angka 0 balita gizi buruk. Di awal tahun 2022 silam, angka balita penderita gizi buruk di Kecamatan Soca berada di angka 3,9%. Sementara untuk kategori balita kurang gizi yang sebelumnya di angka 8,2%, sekarang turun di angka 6,6%. Adapun prevalensi angka stunting di Kabupaten Bangkalan hingga akhir 2022 silam berada di ambang mengkhawatirkan, yakni di angka 26,2%. Namun hanya dalam kurun waktu 1 tahun, Bangkalan berhasil menekan stunting hingga di angka 10,2%. Sukses ini kemudian mengantarkan Bangkalan bertengger di urutan kelima sebagai kabupaten dengan angka stunting terendah di Jawa Timur. Bahkan pada akhir Juni 2024 lalu, MK Bangkalan melalui PJ Bupati Aris MED menerima penghargaan percepatan penurunan angka stunting dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Sekedar diketahui Tribuners, pijat Tuina merupakan teknik pijat tradisional Cina untuk menangani penurunan nafsu makan pada bayi dan anak. Metode pijat Tuina ini kemudian dioptimalkan oleh para nakes di wilayah kerja puskesmas untuk mengurangi prevalensi terjadinya gizi buruk dan gizi kurang. Kehadiran pijat Tuina di Kecamatan Soca ini tidak lepas dari peran serta Bidan Irawati Musik. Ia mengawali dari sebuah studi penelitian yang berjudul efektivitas pijat Tuina terhadap status gizi pada balita saat dirinya menempuh pendidikan profesi bidan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA. Data yang terangkum dari 20 posyandu yang berada di puskesmas Jati kala itu menyebutkan tercatat sebanyak 20 kasus balita gizi kurang dan 53 kasus balita lainnya menderita gizi buruk.
Kondisi itu kemudian menuntun langkah Bidan Ira semakin intensif untuk turun ke lapangan. Setiap posyandu di bawah naungan Pasti didatangi untuk mengetahui penyebab balita kurang gizi secara berkelanjutan. Sejak tahun 2023, Bidan Ira melalui metode pijat Ina telah menangani sebanyak 24 balita kategori gizi kurang. Puluhan balita itu mendapatkan penanganan pijat Ina selama 2 siklus. Satu siklus selama 6 hari, jeda 1 hari, kemudian berlanjut satu siklus berikutnya dengan jeda 1 hari pula. Demikian rekan Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Ahmad Faisal, wartawan Tribun Madura atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Untuk yang dipijat saya fokuskan yang untuk gizi kurang itu ada sekitar 24 orang. Dari 24 orang itu hanya 8 orang yang penambahan berat badannya itu tetap di situ. Meskipun dia sakit, nafsu makannya ternyata masih bagus. Jadi biasanya anak-anak balita itu kan kalau nafsu makannya, kalau dia sakit yang pasti kan tidak mau makan. Nah ini ternyata masih stay di situ meskipun berat badannya juga enggak. Itu yang dipijat itu bagian apa aja? Bagian titik Mediterranean atau bagian titik akupressurnya yang kita pijat. Seperti contohnya di bagian tangan ini ya. Terkait stunting yang ada di Desa Sangkaatu ya, khususnya di Kecamatan Cetik, hasil penelitiannya yaitu dari awal 2022 yaitu untuk gizi buruknya 3,9, tapi sampai saat ini itu jadi penurunan, itu 0, tidak ada gizi buruk lagi. Terus untuk Buang gizi dari awal itu 8,2, itu sekarang menjadi 6. Inovasi untuk pencegahan stunting ini banyak langkah-langkah. Dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, pemerintah daerah menggelar lomba gerak jalan. Kegiatan ini terlihat diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai tim. Mereka berasal dari kalangan siswa sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas sederajat. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Dita Rahayu, wartawan Tribun Kaltim yang telah terhubung bersama kita. Rekan Dita Rahayu, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, Justina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara ikut menyemarakan HUT RI ke-79. Kegiatan-kegiatan yang digelar salah satunya adalah lomba gerak jalan. Nah, kegiatan ini terlihat diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai tim. Mereka berasal dari kalangan siswa sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau SMA, SMK sederajat. Ada pula tim yang ikut dari seluruh instansi yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tribuners dan Justina, dapat kami sampaikan bahwa kemeriahan ini dimulai sejak pagi hari dan para peserta tampak berbaris rapi menggunakan atribut dan seragam unik mereka masing-masing. Warna-warni seragam para peserta juga tampak memenuhi sepanjang jalan dari Dom Anden Oko menuju kantor Bupati Penajam Pasir Utara. Masing-masing tim memang dituntut untuk menampilkan kreativitas mereka dalam kegiatan ini. Beberapa terlihat ada yang menggunakan seragam berwarna putih, kombinasi merah muda, lengkap dengan topi yang di atasnya sengaja ditempeli dengan bulu. Kemudian ada pula yang tampil layaknya anggota TNI Angkatan Udara, memakai seragam menyerupai tenaga kesehatan, dan ada pula yang menggunakan kostum merah mencolok dipadu dengan bawahan berwarna putih. Beberapa di antaranya juga ada yang menggunakan kostum modifikasi, di mana pada roknya diberikan aksen serutan tali rapia. Salah satu peserta Andini mengatakan bahwa pemilihan kostum ini sudah dilakukan sejak sebulan terakhir, karena ini harus disiapkan lebih awal lantaran menjadi penilaian penting dari Dewan Juri. Kemudian juga anak peserta lainnya mengatakan bahwa di sekolah tingkat SMP itu hanya ada tidak hanya variasi barisan yang harus dimatangkan, tetapi juga penampilannya. Ia menggunakan kostum ala TNI Angkatan Udara dan sangat mengaku bangga karena disambut oleh sorak-sorai dari penonton. Demikian, Justina. Terima kasih rekan Dita Rahayu, wartawan Tribun Kaltim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan.
Menjelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar lomba gerak jalan. Agenda tahunan yang dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan itu selalu ditunggu warga. Antusiasme warga terlihat di alun-alun Kota Luwuk pada Selasa 13 Agustus 2024 pagi hari saat panitia melepas peserta lomba gerak jalan yang diikuti oleh pelajar SMP dan SMA sederajat. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Asnawi wartawan Tribun Palu untuk Anda pemirsa. Rekan Asnawi, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik Justina. Selamat siang Tribuners. Saya laporkan bahwa menjelang peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, jalanan Kota Luwuk ini kerap ramai ya, ramai didatangi oleh warga Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah untuk menyaksikan lomba gerak jalan yang setiap tahun digelar menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ada beberapa titik ya yang ramai dipadati oleh warga untuk menyaksikan lomba gerak jalan. Salah satu titik yang menjadi titik star yaitu di sekitaran kawasan alun-alun Kota Luwuk. Ya. Kemudian keramaian juga tampak terlihat di beberapa titik sepanjang rute lomba gerak jalan seperti di Bundaran Tugu Adipura Luwuk, kemudian kawasan rumah jabatan Bupati hingga di area finish ya, di area kawasan Teluk Lalong Luwuk, Kabupaten Banggai. Nah, perlu dilaporkan bahwa untuk lomba gerak jalan tahun 2024 ini diikuti sebanyak 459 regu yang berlangsung selama 4 hari ya, dimulai sejak tanggal Senin sejak tanggal 12 Agustus ya sampai tanggal 15 Agustus 2024. Nah, dari 459 regu itu ya terdiri dari kategori SD sederajat itu sebanyak 126 regu, kemudian SMP sederajat yaitu 73 regu, kemudian SMA sederajat 46 regu, kategori instansi pemerintah yaitu sebanyak 135 regu dan kategori umum yaitu sebanyak 79 regu Tribuner. Nah, di hari terakhir Tribuners yaitu pada tanggal 15 Agustus 2024 itu menjadi momen yang selalu ditunggu oleh warga karena itu akan diikuti ya oleh peserta dari umum yang akan menampilkan beragam atraksi ya. Nah, seperti salah satunya itu bagaimana mereka menunjukkan teatrikal soal perjuangan kemerdekaan, perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya yaitu bagaimana mereka memandu Jenderal Sudirman ya untuk terus berperang gerilya untuk melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian Justina. Terima kasih rekan Asnawi wartawan Tribun Palu atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya pemirsa, komunitas bonsai Kabupaten Landak mengadakan pameran untuk umum dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Komunitas bonsai Landak atau Ruby Cabang Landak melaksanakan pameran tanaman bonsai selama 3 hari di Kota Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pameran bonsai yang terbuka untuk umum ini dimulai dari tanggal 14 hingga 16 Agustus 2024. Informasi lebih lengkapnya terkait pameran bonsai HUT RI ini kita telah terhubung bersama rekan Alfon Pardosi, wartawan Tribun Pontianak. Rekan Alfon, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat siang Tribuners dimanapun berada. Saya melaporkan dari Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi di Kabupaten Landak ini dalam memeriahkan HUT kemerdekaan RI yang ke-79 memang bermacam-macam dilaksanakan perlombaan. Namun berbeda untuk komunitas bonsai atau yang biasa disebut Ruby Landak ini. Mereka memamerkan tanaman-tanaman bonsai yang mereka miliki. Mereka memamerkan secara gratis kepada masyarakat, dibuka secara umum selama 3 hari. Lokasinya berada di Kota Ngabang, tepatnya di samping Polsek Ngabang.
pihak panitia menyampaikan bahwa ini memang dalam rangka memeriahkan HUT RI, sehingga dibuat stand untuk dipamerkan bonsai-bonsai yang ada ini agar masyarakat melihat serta mengedukasi masyarakat, serta juga mengajak bagi masyarakat yang berminat untuk menanam bonsai. Mereka mempersiapkan ahlinya, artinya mereka akan mengajarkan masyarakat yang ingin bercocok tanam bonsai ini. Kemudian di lokasi itu juga masyarakat diperbolehkan untuk berfoto-foto, selfie di lokasi bonsai tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan, kembalikan ke rekan Justina. Terima kasih rekan Alfon Pardosi, wartawan Tribun Pontianak atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, harga cengkeh di Kota Manado, Sulawesi Utara terus menunjukkan tren positif. Hari ini harga cengkeh merangkak naik menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Harganya naik dari yang sebelumnya Rp88.000 per kilogram. Meski hanya naik tipis, hal tersebut sudah sangat disyukuri para petani dan penjual cengkeh. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Patrick Sasa, wartawan Tribun Manado. Rekan Patrick, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Justina dan Tribuners. Ini menjadi kabar gembira bagi para petani yang ada di Sulawesi Utara, di mana harga cengkeh ini sudah mulai merangkak naik dari yang sebelumnya 88 per kilogram, saat ini sudah naik menjadi 90.000 per kilogram. Dan itu harga tadi pagi. Dan kami juga sempat cek tadi di harga pada siang hari ini itu sudah naik lagi dari harga 90.000 jadi 92.000 per kilogram. Ini juga menjadi sukacita bagi para petani yang ada di Sulawesi Utara, yang dimana mereka biasanya menjual di area kota. Juga sudah menjadi impian bagi para petani cengkeh karena beberapa bulan sebelumnya atau beberapa waktu yang lalu harga cengkeh memang sempat anjlok dan menyentuh di angka 80.000 per kilogram. Ini juga menjadi sangat memberatkan bagi para petani maupun para penjual yang ada di sekitaran Kota Manado. Dan di hari ini di pantauan kami juga memang belum terlalu banyak para penjual maupun para petani yang datang ke area gudang cengkeh yang ada di wilayah Waniaya Kota Manado. Tapi memang untuk saat ini itu sudah sangat baik dan mereka juga mengatakan jika harga sekarang harga 90 sampai 92 itu juga sudah dapat, bahkan juga bisa menutupi untuk biaya operasionalnya yang dikeluarkan untuk menjual hasil panen mereka. Dan mereka juga berharap nantinya harga ke depannya itu bisa terus naik. Bahkan juga mereka berharap agar harga cengkeh terus merangkak naik hingga Rp100.000 per kilogram menjelang HUT RI pada 17 Agustus 2024. Dan kita berharap agar itu bisa menjadi impian mereka dan bisa terwujud para petani. Mungkin sekian dulu informasinya yang bisa kami sampaikan, dikembalikan ke. Terima kasih rekan Patrick Sasa, wartawan Tribun Manado atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Puluhan mahasiswa tergabung dalam berbagai organisasi eksternal menyambangi PLN Tarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Sejumlah tuntutan hendak disampaikan kepada pihak PLN. Rombongan tiba sekira pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah. Tampak ratusan personel polisi berjaga karena lokasi PLN adalah salah satu objek vital negara. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara. Rekan Andi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi eksternal kemahasiswaan di Kota Tarakan menyambangi
kantor PLN Kota Tarakan yang ada di Gunung Belah, Kelurahan Sebenggok, Kota Tarakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 kemarin. Adapun kedatangannya untuk menyampaikan sejumlah tuntutan di mana rombongan tiba sekitar pukul 17:58 WITA dan memang tampak ratusan personel kepolisian juga turut berjaga di lokasi TKP yang dimana TKP tersebut adalah salah satu objek vital yang ada di Kota Tarakan. Dikatakan Reza Ahmadani, koordinator Korlap Aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat, memang ia ingin menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya meminta PLN transparan dalam menyampaikan informasi kepada konsumen terkait adanya jika dilakukan pemadaman dan mengenai ketersediaan pasokan listrik di Kota Tarakan. Yang kemudian yang kedua diantaranya meminta PLN melakukan evaluasi pelayanan publik. Kemudian ketiga meminta PLN menaikkan kompensasi serta memberitahukan kepada konsumen tentang perkembangan terkait investigasi blackout. Keempat, meminta PLN melakukan inovasi dan mitigasi. Lalu kemudian meminta pimpinan direksi menandatangani surat perjanjian. Lalu kemudian meski demikian dari mahasiswa sendiri belum berhasil menemui direksi atau pimpinan dari PLN dikarenakan sempat terjadi ketegangan di mana mahasiswa ingin membakar ban padahal di lokasi merupakan tempat salah satu objek vital, dan dikatakan Kapolres Tarakan melalui Kabak Ops Polres Tarakan AKP Arsa, ia membenarkan bahwa memang untuk kedatangan mahasiswa ini ingin menyampaikan aspirasi, namun pihak kepolisian belum bisa memberikan perizinan dikarenakan memang lokasinya ada di menjadi salah satu tempat alat vital. Lalu kemudian juga jika ingin menyampaikan pendapat harus dengan radius yang jauh atau sekitar 500 meter dari objek vital, sehingga kepolisian menjalankan SOP kepada pengunjuk rasa atau mahasiswa. Namun demikian sebelumnya juga sebenarnya dari instansi terkait sudah melakukan pertemuan, yakni dalam audiensi yang melibatkan ombudsman, menghadirkan ombudsman, mahasiswa, akademisi, dan berbagai instansi lainnya termasuk mitra dari PLN sendiri. Dan di sana dibuka selebar-lebarnya bagi mahasiswa yang menyampaikan pertanyaan. Dan dari pihak kepolisian sendiri juga kemarin mencoba persuasif memberikan penjelasan kepada mahasiswa, dan akhirnya tidak ada terjadi bentrok. Dan juga memang pengakuan dari Korlap Aksi sendiri, pihaknya tidak ingin berbenturan dengan kepolisian karena polisi sendiri bukan musuh dari mahasiswa, melainkan musuh mahasiswa adalah ketidakadilan. Lalu kemudian dari pihak PLN Tarakan juga ikut diwawancara media menyatakan bahwa sebenarnya pihaknya sudah kerap kali membeberkan bagaimana upaya PLN untuk melakukan dan menyelesaikan persoalan kondisi kelistrikan di Tarakan, salah satunya jangka pendek yaitu adanya penambahan pembangkit non-gas dengan kapasitas 10 MW. Lalu kemudian itu sudah beroperasi sekitar 12 Juni 2024 kemarin. Di sisi lain juga ada upaya jangka menengah, diantaranya kerjasama penyediaan gas dalam bentuk LNG atau gas alam cair. Lalu kemudian juga di sisi lain memang sempat ada komunikasi juga dengan Humas Pertamina PI Bunyu yang menyampaikan sempat terjadi penurunan suplai gas kepada PLN, namun ada upaya yang dilakukan oleh pihak mitra, diantaranya salah satu sebabnya kemarin terjadi penurunan karena adanya natural decline, di mana kondisi tidak bisa menghasilkan gas sesuai kebutuhan yang diperlukan. Lalu solusinya dari pihak mereka adalah tetap mengoptimalkan sumber gas yang ada untuk bisa disuplai ke PLN Kota Tarakan, dan jangka panjangnya adalah tetap melakukan eksplorasi sumur gas lainnya. Ya, demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Jadi begini, jadi tadi itu sebenarnya untuk ini sebenarnya tidak diizinkan, pelaksanaan di objek wisata karena sudah ada undang-undangnya dan Perkaplu sudah mengatur semua terkait dengan itu. Jadi kami dari kepolisian, ya SOP kami tetap melaksanakan kegiatan pengamanan, prinsipnya seperti itu.
Terus pada saat pelaksanaan kapasitas 10 MW yang telah beroperasi sejak tanggal 12 Juni 2024 yang lalu. Kemudian hal tersebut sebagai upaya jangka pendek dalam membackup pasokan kelistrikan dari pembangkit gas yang saat ini sedang mengalami penurunan supply. Kemudian senada dengan hal tersebut, kami dari pembangkitan juga rencana jangka menengah dan jangka panjang itu juga menyiapkan kerjasama penyediaan gas dalam bentuk LNG atau liquefied natural gas atau gas alam cair. Hal tersebut kami lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian pasokan gas yang tersimpan. Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat mewakili teman-teman ingin menyampaikan tuntutan kami yang pertama, yaitu meminta PLN transparansi informasi kepada masyarakat terkait waktu dilakukannya pemadaman serta pasokan listrik Tarakan. Lalu yang kedua, meminta PLN Tarakan melakukan evaluasi pelayanan publik. Lalu yang ketiga, meminta PLN Tarakan memberikan kompensasi kepada konsumen serta memaparkan sudah sejauh mana investigasi terkait insiden blackout ini kepada konsumen. Lalu yang ketiga, meminta PLN Kota Tarakan melakukan inovasi dalam mitigasi insiden yang menjadi penyebab gangguan serta memaparkan inovasi ini kepada publik agar menjadi bahan pengawasan. Banjir dan longsor terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat seusai diguyur hujan lebat. Akibatnya satu rumah warga hanyut di lingkungan Sampaga, Kelurahan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada Selasa 13 Agustus 2024 kemarin. Sebanyak 410 kepala keluarga terisolir akibat banjir yang terjadi. Informasi selengkapnya terkait bencana ini kita telah terhubung bersama rekan Abdul Rahman, wartawan Tribun Sulbar. Rekan Abdul Rahman, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik, Rekan Justina dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa telah terjadi bencana alam pada Senin kemarin yang terjadi pada sore hari akibat dari hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mamuju sejak siang hingga sore hari, mengakibatkan beberapa sungai meluap hingga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di dalam kota Mamuju. Nah, untuk di lingkungan Sampaga sendiri di Kelurahan Mamunyu, maksud kami ada satu rumah warga yang hanyut terseret air akibat diterjang banjir dan membuat pemilik rumah ini berhasil menyelamatkan diri pada saat air datang menyapu rumahnya. Selain itu, selain banjir terjadi juga longsor di wilayah lingkungan Taman Sapi dan di Kelurahan Mamunyu yang membuat akses jalan tertutup total dan membuat warga di sana sekitar 450 kepala keluarga itu terisolir, tidak bisa keluar dari perkampungan karena material longsor yang menutupi badan jalan. Kemudian di lingkungan Taman Sapi juga telah terjadi jalan yang amblas atau jalan yang longsor sehingga membuat akses pengendara itu lumpuh total karena kondisi jalan yang sudah rusak parah. Nah, hingga sampai saat ini pada pagi tadi satu unit alat eskavator diturunkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Mamuju untuk memperbaiki jalan dan mengevakuasi material longsor yang sampai saat ini menimbun badan jalan di wilayah lingkungan Taman Sapi. Untuk itu sekian dan saya kembalikan ke studio, Justina. Terima kasih rekan Abdul Rahman, wartawan Tribun Sulbar atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pablo Oliveira akhirnya diperkenalkan oleh Arema FC kepada publik pada Selasa 13 Agustus 2024. Pemain kelahiran Brazil itu akan menjadi legion asing Arema FC ke-8 pada musim ini.
Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Pablo Oliveira ini. Melihat laman Transfermarkt, pemain berusia 29 tahun tersebut pernah membela Botafogo, salah satu klub elit di Liga Brazil. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Rifki Edgar, wartawan Surya Malang. Rekan Rifki, silakan laporan selengkapnya. Baik Tribuners, dimanapun Anda berada, bisa kami informasikan dari Kota Malang bahwasannya tim Arema FC baru saja memperkenalkan pemain baru mereka pada musim ini. Dia adalah Pablo Oliveira, pemain asal Brasil yang memiliki posisi sebagai gelandang tengah. Dan dengan adanya Pablo Oliveira ini menjadikan saat ini Arema FC memiliki 8 pemain asing sesuai dengan regulasi kompetisi Liga 1 di musim 2024-2025. Dan saat diperkenalkan pada Selasa malam kemarin, Pablo Oliveira ini mengaku senang bergabung dengan Arema FC. Dia juga menyampaikan bahwasanya dia sudah mengetahui nama Arema dan juga Liga Indonesia saat masih berada di Brasil. Hal ini dia dapatkan dari sejumlah informasi yang didapatkan dari beberapa pemain Brasil yang bermain di Liga Indonesia. Dan bersama Arema FC nanti, Pablo Oliveira ingin mengantarkan Singoedan untuk merengkuh gelar kompetisi Liga 1 di musim 2024-2025 setelah dia mengetahui Singoedan mampu meraih trofi pada turnamen pramusim Piala Presiden 2024 kemarin. Dan manajemen Arema FC mengaku dengan adanya Pablo Oliveira ini akan membuat atau mempermudah pelatih dalam memberikan opsi untuk opsi yang terbaik dalam pemilihan pemain untuk posisi di lini tengah Arema FC nanti. Dan hal ini juga untuk memudahkan tim pelatih dalam melakukan rotasi di tengah padatnya jadwal kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Mungkin seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Malang. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Rifki atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Polisi meringkus lagi terduga pelaku pencabulan terhadap anak di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada Selasa 13 Agustus 2024. Seorang pria berinisial IS yang berusia 49 tahun diringkus setelah mencabuli cucunya yang baru berusia 10 tahun. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Harni Sumatan, wartawan Tribun News Ultra. Rekan Harni Sumatan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Justina atas kesempatannya. Selamat siang Tribuners. Saya Harni Sumatan melaporkan dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Benar bahwa telah terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang kakek berusia 49 tahun kepada cucunya yang baru berusia 10 tahun. Peristiwa tersebut diketahui oleh ibu korban yang mana dia terpergok saat ibu korban sedang ingin mencari anaknya, hendak ingin mengambil handphone yang sedang digunakan oleh anak tersebut. Namun yang ia dapati ketika melihat korban dan juga terduga pelaku sedang melakukan hal yang tidak senonoh. Terduga pelaku melakukan hal tidak senonoh kepada anaknya yang merupakan cucunya sendiri. Di peristiwa tersebut akhirnya dilaporkan oleh keluarga korban, yakni ibu korban dan juga paman korban, ke polisi sekitar pukul 5.00 di tanggal 13 pada
pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 13 Agustus 2024, yang kemudian akhirnya Polres Buton Tengah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku di rumahnya tanpa perlawanan, yang kemudian berdasarkan informasi awal, interogasi awal bersama dengan terduga pelaku bahwa ia sudah melancarkan aksinya sejak tahun 2024, yakni Juli, yang ia lakukan sebanyak 4 kali terhadap cucunya, yang kemudian ia persangkakan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam penjara sekitar 15 tahun. Nah, untuk kasus pencabulan sendiri jika dilihat dari rentetan waktu di Kabupaten Buton Tengah sendiri memang sudah terjadi sebanyak 3 kali selama memasuki Agustus 2024. Yang pertama juga terjadi pada tanggal 1 Agustus 2024, yang mana terdapat oknum seorang guru yang melakukan pencabulan terhadap 24 muridnya yang saat itu duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian pada hari Senin di tanggal 12 Agustus 2024 kemarin juga Polres Buton Tengah kembali menangkap terduga pelaku pencabulan terhadap ponakan sendiri. Jadi hal itu terjadi setelah diketahui oleh keluarga korban dan juga korban yang mulai speak up dan juga membicarakan hal itu kepada keluarganya, yang kemudian mendapatkan perlindungan. Nah, seluruh korban-korban tersebut setelah didampingi oleh PPA Polres Buton Tengah, kemudian juga DP3A Kabupaten Buton Tengah untuk masa pemulihan dan juga pendampingan selama proses hukum berlanjut dan juga masa-masa pemulihan agar kondisi psikologi dari korban sendiri agar cepat pulih. Kemudian seluruh pelaku yang ditangkap dalam rentan waktu Agustus 2024 ini itu dipersangkakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Kemudian untuk kembali lagi kepada kembali lagi pada terduga pelaku pencabulan terhadap cucunya sendiri ini ditangkap tanpa perlawanan kemarin, yakni pada tanggal 13 Agustus 2024, yang kemudian dimintai keterangannya. Dan begitu juga dengan beberapa pelaku yang sudah ditangkap beberapa waktu lalu. Demikian laporan saya, Justina. Terima kasih. Terima kasih rekan Harni Sumbatan, wartawan Tribun News Ultra, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Jajaran Polresta Sorong Kota mengibarkan bendera merah putih di dasar laut perairan Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Selasa 13 Agustus 2024. Pengibaran bendera tersebut dipimpin oleh Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto di areal wisata Sauka. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait agenda ini, kita telah terhubung bersama rekan Safwan Ashari, wartawan Tribun Sorong. Rekan Safwan, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya, benar sekali Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Pada